Dapat ilmu lagi, puasa udah, belajar khusyuk udah, menikmati udah, sholat juga, zikir, baca Al-Quran. Ini aku mewakilin jamaah yang ada di rumah nih ya, pasti kan haus akan ilmu ya, dan juga pengen pahalanya lebih banyak lagi. Amalan apa lagi nih Abi nih, yang bisa dilakuin di nisfu Sa'ban ini Abi? Mohon penjelasannya dong Abi Maki. Ya, bismillah, ya izin Ustaz Nur Maulana, izin Ustaz Syam, terima kasih Mas Soni. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini dengan program yang sangat indah ini, Islam itu indah. Semoga Allah menyatukan bukan hanya di dunia tapi Allah kumpulkan kita di sorga Firdausil A'la. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah, ketika bertanya amalan apa ya yang harus dilakukan di nisfi Sya'ban ini atau di bulan Sya'ban ini. Punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Rasa-rasanya amalan ini cukup banyak karena tadi digambarkan oleh Ustaz Nur Maulana dengan mengatakan ingin rasanya ketika amalanku diangkat aku berada dalam keadaan ibadah. Baik, iya. Apakah dengan ibadah saum, tadi baca Qur'annya, surah Yasinnya, atau zikirnya, atau sodakohnya, ada salat tasbihnya, salat raghaibnya, silakan. Apapun amalan atau ibadah yang dapat dikerjakan di bulan Sya'ban ini kerjakan. Tomaklah untuk melakukan amalan-amalan yang banyak. Namun ingat, terkadang ada hal yang terpenting ketika tadi digambarkan di muqaddimah oleh Mas Soni. Dengan menyatakan bulan yang namanya bulan Sya'ban ini adalah bulan yang banyak dilalaikan. Lalai mananya, lalai apanya? Punten, ternyata para ulama lihat dalam hadis Rasulullah SAW. Orang yang terlalai di bulan Sya'ban ini bukan orang yang tidak sholat raghaib. Orang yang paling lalai di bulan Sya'ban ini bukan orang yang tidak membaca surat Yasin. Orang yang paling lalai di bulan Sya'ban ini bukan orang yang tidak puasa. Tapi lihat dalam hadis kenyataan yang indah. Innallaha yattali'u ala wajhil ardi fi nisfi Sya'ban. Artinya Allah melihat pada malam nisfi Sya'ban. Lalu Allah akan mengampuni siapa yang minta ampun kecuali dua orang. Siapa? Man kana fi qalbihi syirik wasyahna. Siapa dalam hatinya yang punya syirik dan kebencian bermusuhan. Anda melakukan ibadah apapun di bulan Sya'ban untuk masuk ke bulan Ramadan. Tapi kalau ada dua ini, Anda tidak akan pernah bisa menjadi punten. Kalimatnya menerima Ramadan yang indah, yang agung. Jadi amalan apa yang harus dilakukan? Jauhkan syirik. Jauhkan perbuatan-perbuatan syirik. Dan yang kedua, punten, ini penting sekali, hilangkan yang namanya kebencian, hasad, iri di antara mukminin, mukminat. Kenapa? Punten, walaupun kita saum Ramadan, tapi masih belum minta maaf kepada orang yang telah kita zalimi, ataupun belum memaafkan kepada orang yang telah menyakiti kita, bagaimana mungkin Allah akan mengampuni dosa kita, dan bagaimana mungkin Allah akan mengangkat amalan-amalan kita. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Melalui mimbar Islam itu indah. Pegang baik-baik di bulan Sya'ban ini. Jangan dilupakan oleh kita semuanya. Siapa yang bermusuhan lebih dari 3 hari. Punten, lalu dia mati, wafat. Wa huwa min ahlin nar. Dia dari ahli neraka. Astagfirullah. 3 hari bermusuhan. Dia nggak tahu kalau sesungguhnya dia akan datang mati. Dia tidak sempat untuk minta maaf. Bahkan dalam hatinya kebencian dan kebencian mati. La haula wa la quwwata illa billah. Rasulullah mengatakan min ahlin nar. Dan barang siapa yang tidak saling tegur sapa, saling membenci setahun lamanya, maka innahu qad safaka dima'ah. Dia ini seakan-akan telah membunuhnya. Telah membunuh. Kalau 1 tahun, bayangkan berapa banyak di antara tetangga kita, sahabat kita, keluarga kita. 1 tahun tidak berteguran, 1 tahun tidak saling sapa. Apa yang terjadi? Seakan-akan Anda telah membunuhnya. Bagaimana mungkin Anda akan masuk di bulan Ramadan kalau seandainya masih ada kebencian dalam hati ini? Rasulullah mengatakan kalimatnya, diampuni semua yang minta ampun kecuali 2 hal. Mereka yang punya syirik dan mereka yang memiliki kebencian kepada mukminin mukminat. Ini amalan terpenting di bulan Sya'ban. Maka para ulama mengatakan banyak dilalaikan bulan Sya'ban ini untuk saling memaafkan di antara mukminin mukminat dan menjauhkan daripada perbuatan syirik. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallah khair Abi Maki. Terima kasih untuk penjelasannya.